Bincang Manis. Nah, di podcast ini nantinya kita akan berbagi wawasan, kita akan berbagi pengalaman dan juga berbagi cerita tentang topik apa yang tentunya menarik untuk diperbincangkan. Nah, tema pada podcast Bincang Manis yang perdana ini kita akan membahas tentang apa sih itu pabrik sinergi atau PT Sinergi Gula Nusantara. Kita akan mengenal lebih jauh tentang PT SGN, biasanya masyarakat menyebutnya. Dan sebenarnya di dalam PT SGN itu apa saja sih? Ada berapa pabrik yang ada di dalam PT SGN? Nah, dan kali ini tentunya saya tidak sendiri, saya memang setia tidak sendiri. Saya juga sudah bersama narasumber yang luar biasa pada kesempatan hari ini. Beliau adalah Direktur Utama langsung nih pemirsa dari PT SGN ya. Beliau adalah Bapak Mahmudi yang ini terlihat mulai pagi tadi sudah sangat sibuk, agendanya sudah runtut sekali, tapi alhamdulillah bisa menyempatkan untuk hadir bersama kita berbincang tentang sedikit mungkin ya PT SGN. Nah, assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Iya. Sehat ya? Alhamdulillah. Bapak gimana Pak kondisi Pak? Alhamdulillah. Harus selalu semangat. Harus selalu semangat ya Pak ya. Padahal kalau bilang jadwal dari pagi sudah sangat runtut sekali. Alhamdulillah karena semangat kawan-kawan. Jadi baik. kita energinya terikut. Tertular. Gitu ya. Baik. Nah, Sobat Manis, kita kan berbicara tentang lebih jauh atau mengenal lebih jauh tentang SGN. Apa sih sebenarnya SGN itu? Mungkin ada masyarakat yang belum mengenal lebih dekat tentang SGN. Nah, langsung kita tanya sama Bapak Direktur Utama SGN yang kali ini sudah bersama saya, memang Saskia, yang akan berbicara lebih jauh tentang SGN. Nah, mungkin Bapak Mahmudi, beliau adalah direktur dari SGN sendiri, pemirsa yang akan menyapa semuanya di sini, Sobat Manis, dan tentunya berbagi wawasan, berbagi cerita tentang apa sih SGN itu. Mungkin untuk yang perdana Bapak bisa dijelaskan historinya tentang SGN itu seperti apa? Iya, baik Sobat Manis semuanya. Makasih Pak Mema ya. Baik. Dari PT Sinergi Gula Nusantara ini sebenarnya adalah merupakan gabungan dari 7 entiti yang mengelola di gula ya, di gula. Jadi ada PTPN 2 yang ada di Sumatera Utara, kemudian PTPN 7 yang ada di Lampung Palembang, kemudian PTPN 9, PTPN 10, PTPN 11, 12 dan PTPN 14. Nah, PT Sinergi Gula Nusantara ini sebenarnya berdiri itu sudah sejak tanggal 17 Agustus tahun 2021. Nah, harapannya memang salah satu subholding dari PTPN 3 Persero yang merupakan holding dari Perkebunan Nusantara ini memang berusaha bagaimana industri gula ini kembali menuju kejayaan gitu kira-kira Mbak Mema ya. Artinya kan nanti dari aspek kolaborasi baik itu dari sistem operasional excellence-nya di on-farm, kemudian di pabrik gulanya sendiri itu secara bisnis korporasinya itu semakin meningkat, semakin sehat dan tentunya akan semakin bermanfaat untuk merah putih. Kira-kira seperti itu ya. Merah putih ya Pak ya. Iya. Nah, kalau kita tahu ini ada istilah PT Sinergi Gula Nusantara ini juga disebut dengan Sugar Co ya Pak ya. Nah, yang menjadi visi dan misinya Pak sendiri apa itu Pak? Ya, sebenarnya intinya ini yang sudah saya sampaikan di depan. Jadi memang PT Sinergi Gula Nusantara itu bagaimana ke depan menjadi perusahaan yang mengelola, yang bergerak di industri gula ini yang mampu bersaing baik itu di kancah nasional tentunya nanti di kancah global. Itu intinya di situ. Tentunya di situ ada karyawan harus semakin sejahtera, kemudian ada mitra petani yang juga harus semakin sejahtera, kemudian kita juga secara sustainability ya, secara green ekonominya juga bisa kita jalankan, dan yang paling utama adalah bagaimana kita bisa mengembalikan kejayaan industri gula kita. Tahun 1930 itu Mbak Mema kita itu menjadi eksportir gula terbesar di dunia setelah Kuba. Nah, ceritanya gitu ya, karena mungkin ya pergerakan di industri gula ini tidak semakin bagus tapi semakin berkurang. Nah, tahun 1967 itu menjadi importir gula sampai dengan saat ini. Nah, tekadnya memang visinya yang paling besar kalau dirumuskan dari beberapa poin visi PT Sinergi Gula Nusantara itu adalah bagaimana mengembalikan kejayaan dan tentunya shareholder bisa merasakan eksistensi daripada PT Sinergi Gula Nusantara. Ini kira-kira ya. Kalau boleh tahu ada berapa Pak yang di bawah naungan SGN sendiri? Kita ada 36 pabrik gula. Nah, ini menarik sekali sebenarnya kalau bicara
industri gula ini gitu ya. Oke. Kalau sebelum terbentuknya Sugerco gitu ya, Ya. waktu itu yang ada di pikiran ya mungkin manajemen pikiran kawan-kawan, mana lagi ya pabrik gula yang akan tutup, gitu kira-kira begitu gitu ya. Tetapi alhamdulillah gitu ya, salah satu capaian dari terbentuknya Sugerco ini merubah paradigma itu ya, karena secara kinerja semuanya bisa tersentralisir gitu ya, semuanya bisa dalam satu pengawasan, sistemnya sama, standar operating prosedurnya sama, best practice-nya sama, dalam pengelolaan bahan bakunya itu sama, kemudian sumber daya yang ada di lapangan itu juga bisa kita optimumkan, sumber daya yang ada di pabrik itu juga bisa saling mengisi, Oke. apalagi sumber daya manusia itu juga bisa saling memberikan satu nilai positif terkait perkembangan, sehingga paradigma dulu mana lagi PG tutup, sekarang sudah nggak lagi PG mana yang akan dibuka. Baik. Gitu lah, bagaimana? Karena kita masih punya PR nih Pak. Kita itu ada 4 pabrik gula nih yang memang belum operasional. Ya alhamdulillah dengan perkembangan sekarang yang ada, ini salah satu hasil dari transformasi. Kita tahun ini akan membuka salah satu pabrik gula yang ada di Sulawesi. Oh, bocoran ini Pak ya. Iya. Sebentar lagi akan giling ya, sebentar Oke. lagi akan giling yang ada di Sulawesi ya. Dan tahun depan kita buka lagi nanti karena productivity kita meningkat, kemudian pengelolaan lahan juga semakin kita masifkan gitu ya. Kita akan buka lagi nanti di Semayang. Investasi sudah kita lakukan mulai tahun ini. Berarti sudah berproses ya Sudah Pak? berproses ya, termasuk nanti di Tasikmadu, kemudian di Pangka, di Bolean gitu ya. Nah, saya kira ini ya salah satu yang bisa kita rasakan dan tentunya nanti akan berdampak secara perekonomian nasional. Oke. Ya, kira-kira seperti itu. Iya, Ya. sudah mulai optimis lagi ya Pak. Betul. Syukur-syukur kalau bisa menjadi eksportir lagi Pak ya. Nah, itu memang harapannya seperti itu. Iya, Ya. iya. Baik. Nah, Pak, ini kalau puncak musim panen di tahun 2025 ini kan sudah semakin dekat nih Pak ya. Iya. Pabrik satu persatu di Jawa juga sudah Ya. mulai beroperasi. Nah, Ya. kira-kira yang menjadi tantangan Pak di musim Ah. panen raya tahun ini itu apa Pak? Ya, saya kira begini ya. Ah. Seiring dengan kondisi perusahaan kita yang alhamdulillah, saya selalu bilang ke kawan-kawan, ini ridho Allah. Ya. Jadi, selain memang kerja keras kawan-kawan di lapangan yang luar biasa ya, tim Betul. yang semakin kompak, yang semakin solid gitu ya. Giling tahun 2025 kalau saya lihat ini lebih siap gitu, lebih siap ya dibanding giling tahun-tahun sebelumnya. Tentunya yang pertama kalau kita bicara dari sisi OFAM-nya, investasi kita naikkan 3 kali lipat Pak. Ya, 3 kali lipat artinya supaya performa pabrik itu semakin bagus. Dan hari ini kita sudah giling kurang lebih ada 23 pabrik gula. Dan alhamdulillah secara performanya itu semakin bagus gitu ya. Oke. Dari parameter-parameter istilahnya leading measure-nya, Oke. ukuran-ukuran prosesnya itu, ya kita happy rasanya gitu ya, bahwa tahun ini akan jadi tahun peningkatan juga gitu ya. Kemudian yang kedua, kalau kita bicara juga dari aspek on farm-nya, ya dari aspek on farm-nya itu, insya Allah kita akan terjadi peningkatan produktivitas yang sangat signifikan. Optimis Pak. Optimis sekali. Karena Pak, ini sumbernya ada 2 Mbak. memang. Oke. Satu, kita dari Tebu Rakyat. Nah, nanti saya akan cerita kemitraan ya. Boleh. Kemitraan, karena ini merupakan kunci. Ya. Jadi kunci swasembada gula nasional, kunci kemudian nanti kita bisa mewujudkan tugas dari pemerintah itu bagaimana kemudian petani ini bisa sejahtera gitu ya. Nah, hal lain yang ingin saya sampaikan adalah ruang kedua sumber daripada bahan baku tebu itu dari tebu sendiri dari HGU. Ya. Kemudian kita ada KSO ya dengan PTPN 1 ya hampir 60.000 hektar. Yang alhamdulillah tahun ini akan naik 800.000 ton tebunya. Dan ini merupakan satu yang capaian yang menurut saya sangat membanggakan dan ini menjadi modal besar. Modal besar bagi giling di tahun 2025 ini. Artinya secara on farm baik itu dari aspek kemitraan petani kita lakukan perbaikan melalui penguatan ekosistem petani. Kemudian dari sisi on farm-nya pun kita juga lakukan operational excellence. Dan kita merencanakan tahun ini akan terjadi peningkatan produksi sejak 2 tahun terakhir itu 30%. Oke. Jadi pada saat giling pertama Sugerco ini berdiri, itu produksi kita itu di 751.000 ton lah, kira-kira seperti itu. Tahun lalu kita naik 100.000 ton. Ya. Tahun ini kita merencanakan nanti akan menjadi 1 juta ton. Yang insya Allah ini akan merupakan capaian tertinggi di PTPN ya sejak 10 tahun terakhir lah kira-kira seperti itu. Nah ini saya kira
saya lihat kawan-kawan semuanya jibakunya luar biasa, Ya. ya tanpa kena lelah, dan kita siapkan dari sisi infrastrukturnya, SDM juga kita talent-talentnya, kemudian juga kita pendidikan mental juga kita lakukan, kemudian skillnya juga kita tingkatkan sebelum giling, workshop juga dilakukan oleh kawan-kawan dari SDM. Selain itu Mbak, yang sangat-sangat signifikan sekali adalah sekarang teknologi kita implementasikan nih, Oke. Gerko. Jadi teknologi kita masifkan. Jadi kita memang setiap program itu saya nggak mau itu hanya sebagai satu sebagai satu kita punya gitu aja, sekedar punya. Tetapi bagaimana kemudian sistem teknologi, digitalisasi, IoT, AI yang kita miliki ini memang benar-benar akan menghadirkan efisiensi serta kemudahan dalam menjalankan proses giling kita. Kira-kira seperti itu Iya, ya. iya. Siap banget lah bahasanya. Nah, dengan optimisme yang seperti itu, ini kan ada 36 pabrik gula ya Pak Iya. ya? Tentunya di daerah yang berbeda-beda. Betul. Nah, apakah bisa disamakan semuanya Pak? Tentunya tantangannya bisa diminimalisir semuanya, atau di setiap daerah itu beda-beda? Ya pasti beda, Beda pasti ya, Pak, beda. ya? Karena di situ kan sekali lagi ada pabrik gula. Ya sekarang kita di Glenmore nih ya, Iya, ini iya. di Banyuwangi. Ini giling kedua, ya giling kedua. Yang alhamdulillah hari ini juga sudah keluar gulanya. Ini dominasi 95% itu berasal dari HGU. Oke. Yang artinya room improvement yang ada dalam satu manajemen itu lebih mudah untuk dikelola karena memang semuanya ada dalam satu manajemen Ya. untuk mensupport dari bahan baku tersebut. Alhamdulillah petani pun juga sangat kemitraannya bagus juga di pabrik gula Glenmore ini gitu ya. Dan tadi saya setelah lakukan perbaikan mutu bahan baku, perbaikan proses, kemudian juga indikator-indikator, ini akan terjadi perbaikan yang signifikan. Produktivitas, rendemen, teman-teman yakini dengan tadi data-data yang saya lihat akan naik dari sini. Akan beda juga nanti perlakuannya untuk pabrik gula, misalnya ada dalam satu wilayah ada banyak pabrik gula dan didominasi oleh tebu rakyat. Nah ini tentunya bagaimana kemudian kemitraan, kemudian istilah Jawanya itu sonjo, layat, jagong lah. Gitu ya. Ini juga harus menjadi kekuatan ya, teman-teman di dalam mengkolaborasikan ekosistem itu. Ya mungkin di situ aja sih sebenarnya. Tapi kalau processing semuanya saya kira beda juga processingnya, basisnya apakah basis karbonatasi ya kan, apakah fosfatasi dan sebagainya, itu tentunya prosesnya beda. Tapi teman-teman udah dibekali sih. Oke, berarti tetap melihat di Ya. kondisi wilayah masing-masing ya Pak ya? Betul. Oke, baik. Ya. Nah, selanjutnya kira-kira faktor apa saja Pak yang mempengaruhi hasil panen raya tebu di tahun 2025 ini? Ya, saya kira yang menjadi tahun-tahun 2025 itu kita canangkan giling tahun 2025 berintegritas. Dan sebelumnya kita mencanangkan tentang bekerja benar dan benar-benar bekerja cepat. Dan ini semua adalah turunan daripada budaya perusahaan akhlak ya, yang memang ini merupakan budaya di keseluruhan badan usaha milik negara yang harus dijalankan. Nah tentunya turunan-turunan itu, implementasinya itu, ini saya kira menjadi satu satu kekuatan di kita. Ini satu kekuatan yang nanti akan mendorong sumber daya yang ada. Nah kuncinya kalau tadi saya bilang kuncinya ya memang kedisiplinan saja sih kalau saya lihat, kedisiplinan sekaligus bagaimana kemitraan ya, kemitraan dan tentunya dengan ini yang penting nih, hubungan dengan kementerian lembaga yang saat ini supportnya alhamdulillah juga luar biasa. Bagaimana harga gula ya, tentunya di awal-awal giling ini bagaimana kemudian harga gula ini terbentuk juga bisa memberikan kesejahteraan yang lebih bagi petani. Kemudian juga di pasar juga tidak jenuh, artinya ya tidak terbanjiri mungkin dengan gula rafinasi dan sebagainya, sehingga serapannya lebih cepat. Saya kira ini hal-hal yang akan memberikan kunci daripada giling kita. Kalau secara teknis ya insya Allah ya nggak ada yang berbeda. Tapi sekali lagi Mbak ya, kita bicara seperti ini saya selalu ingat bahwa selalu sampaikan kepada teman-teman semuanya, kita harus terus mengetuk pintu langit gitu ya. Karena sekali lagi apa yang kita lakukan saat ini kuncinya ya, kunci paling utama yaitu tadi mohon ridho Allah, itu kunci yang paling utama ya. Sebesar-besarnya kita berusaha ya Pak ya. Betul, tapi keringat harus keluar, energi harus tercurahkan, ya kan.
infrastruktur harus difasilitasi. Betul. Ya. Jadi harus balance ya Pak Harus ya? balance. Ya. Adakah inovasi Pak yang akan dilaksanakan ini ke depan? Oke, jadi yang jelas bahwa ada banyak hal ya yang kita lakukan di situ, baik itu dari aspek on farm maupun off farm. Tapi terutama di sini adalah implementasi teknologi. Ya, implementasi teknologi. Salah satu contohnya saja ya, salah satu contohnya bahwa keseluruhan areal kita yang hampir 60.000 hektar itu semuanya satu sudah mekanisasi semua. Ya, dan ini kita lakukan multi years. Dan ini baru pertama kali ya. Kemudian yang kedua melakukan pemberian pre-emergence gitu kan, herbisida itu sudah kita lakukan semuanya menggunakan drone semua. Itu lebih efektif dan efisien. Kemudian pemupukan itu kita lakukan tracking, jadi tergambar di e-farming kita. Ya, jadi tahu nanti kita Mbak mana yang kelewat punya itu kita akan tahu. Ya, akan tergambar di lapangan gitu kan. Terus satu hal lagi, semua asisten kebun itu kita fasilitasi drone semua Pak. Jadi kami bisa pantau nih dari kantor direksi, dari sini pun saya bisa pantau nih teman-teman gitu loh ya. Artinya ini tolong diperlihatkan blok ini, nomor ini. Kami sudah punya ibaratnya kuadran ya, mana yang perlu didorong ya, mana yang memang perlu diapresiasi gitu sudah nampak. Dengan fasilitas drone yang kita miliki. Jadi manajemen kita sudah manajemen blok, bukan manajemen kebun lagi, bukan manajemen upgrading lagi, tapi sudah blok. Artinya titik yang paling kecil yang harus kita pastikan bahwa agro input itu sampai di lapangan, progresnya pun juga berdampak. Kemudian inovasi yang kedua, kita kerjasama ini ya dengan LPP ya, yang sebelumnya ada platform ETERA ya, platform ekosistem tebu rakyat, platform digital yang di situ akan mempermudah nanti memfasilitasi petani dalam mengakses pendanaan dengan perbankan. Kemudian perbankan pun nanti juga bisa melakukan approve terkait dengan kurnya ya, itu dari platform itu. Bank juga bisa lihat nih sejauh mana uang digunakan di lapangan, itu bisa tergambar. Nah, kami kan punya semacam kokpit Pak ya. Ada yang bilang war room lah, kokpit lah kita ya. Kalau war room ada di holding soalnya. Jadi kami di kokpit itu kita bisa melihat tuh kondisi seperti itu gitu ya. Nah ini kita juga sudah menggunakan satelit Pak. Kita sudah sewa satelit untuk kemudian melihat perkembangan tanaman yang baik itu yang ada di internal kita maupun yang ada di petani. Ya, kalau kemudian ada hal yang kiranya memang perlu kita tindak lanjuti secara detail, baru kita mainkan drone. Dan dari mana saja kita bisa akses. Ya, saya misalkan Jakarta, di Surabaya, Mas Adi itu seperti ini, kita bisa tahu. Secanggih itu ya Pak? Iya, setidaknya kita akan ya masih perlu sempurnakan sih Pak. Iya. Masih terus karena kita kan ibarat usia ini baru giring ketiga lah ya gitu. Oke. Kalau menurut mata orang awam sih Pak, itu sudah canggih sekali. Masya Allah, ya. Ya, apa itu akan terus dilakukan berkelanjutan Pak? Betul. Dan memang kuncinya sekali lagi itu kedisiplinan. Kadang teknologi itu kadang hanya sebagai wah aja gitu. Wah kita punya teknologi nih gitu. Tapi apalah artinya teknologi ya kalau kemudian manajemen tidak bisa memanfaatkan itu dengan efektif, dengan baik gitu ya. Sehingga updating data ya itu harus clear ya. Kemudian kita bisa mengambil keputusan secara lebih cepat itu juga harus clear gitu ya. Nah, bersyukur nih saya ya lewat forum ini ya, saya sampaikan terima kasih lah kepada sobat manis semuanya, kawan-kawan PTC dari Gula Nusantara itu pokoknya luar biasa lah kira-kira gitu ya. Kerja cepat bener gitu loh kawan-kawan. Oke. Baik Pak. Ini sobat manis tentunya juga pengen tahu Pak, ini kan lagi musim panen raya ya Pak ya. Nah, ini mengenai harga gimana Pak nih? Harga gula. Ini saya kira kan kita sudah dilindungi ya dengan Perbapanas, jadi peraturan Bapanas. Tahun 2023 itu ada peraturan Bapanas bahwa HAP kita itu 14.500. Ya, mudah-mudahan bisa lebih baik dari itu. Ya, itu saya kira bisa melindungi petani kan itu. Tentunya kami selaku industri yang harus mengelola kemitraan dengan petani ya kami akan jaga betul gitu ya. Harga itu ya bisa di atas HAP yang dikeluarkan oleh Bapanas ya. Saya makasih banget nih pemerintah Bapak luar biasa. Satu lagi Mbak, bahwa swasembada gula
baik itu konsumsi, swasembada gula nasional, termasuk kita memproduksi bioetanol, ini ada Perpres ya, Perpres tahun 40 tahun 2023 yang itu menugaskan PTPN dalam hal ini PT SDN kan, ya, untuk bisa mensukseskan swasembada gula konsumsi di tahun 2028. Kemudian swasembada gula nasional di tahun 2030, kemudian bisa memproduksi bersama-sama industri yang lain tentunya itu 1,2 juta kiloliter bioetanol. Saya kira ini merupakan satu keberpihakan pemerintah yang luar biasa terhadap industri gula ini. Oleh karena itu sekali lagi kami sering koordinasi dengan Pak Kementerian Lembaga bahwa progres yang ada sejak Perpres ya tahun 2023 Perpres ada. Sampai dengan tahun ini insya Allah produksi kita naik 30% tuh. Udah naik 30%. Ya. Bioetanol artinya feedstocknya juga cukup. Kalau bicara molasisnya kita cukup untuk kemudian bisa mengoptimalkan di tahap awal tentunya sebagai kunci. Ya artinya ya kalau saya bicara industri gula itu kadang-kadang ya printing gitu loh. Printing kenapa? Karena ekosistem ini benar-benar tergerak gitu ya. Tergerak dan support sekali lagi dari pemerintah luar biasa, teman-teman juga menyambut itu dengan baik, petani pun juga sekarang lebih sejahtera loh Pak, petani itu. Nanti mungkin di kesempatan lain saya akan cerita agripreneur ya, kita undang lah nanti teman-teman agripreneur muda juga, itu kita juga sudah inovasi juga kita ya kan. Ya, menarik Pak. Kalau untuk itu harga gula ya Pak ya, kalau untuk harga dari hasil panen dari petani Pak seperti apa? Ya, saya kira gini, karena kita pada dasarnya itu menerapkan kemitraan. Jadi yang kita kedepankan itu memang sistem bagi hasil. Sistem bagi hasil kita dengan petani gitu ya. Jadi nanti petani itu mempunyai naturanya. Nah, naturanya itu nantinya akan dilakukan penjualan melalui kita. Kita ada fasilitas KBBN Niaga dari holding ya. KBBN bukan KBBN Niaga. KBBN ya dari holding ya. Kita punya fasilitas itu. Nah, kita yang menjualkan. Ya, tapi memang ada beberapa yang kecil ya. Mungkin nggak lebih dari 10% lah yang ada sistem beli putus. Ya, memang sistem beli putus kalau tanya harganya berapa, basisnya tetap dengan harga gula nanti. Relate nggak antara bagi hasil dengan harga gula, baru kemudian itu dirumuskan menjadi harga beli tebus. Tapi sejauh ini pasti simbiosis mutualisme ya Pak ya? Betul. Tapi kami dorong kemitraan Pak. Kami dorong supaya petani itu ke depan itu bisa memperbaiki ya. Memperbaiki kualitas tanamannya bareng-bareng. Kami juga memperbaiki kualitas tanaman kan, memperbaiki kualitas tanaman dan memperbaiki mutu daripada bahan baku ya, sehingga processing bisa lebih efisien. Ya, kembali lagi kepada petani juga, nah, kira-kira. Oke, mungkin dari perbincangan ini Pak ada sobat manis yang ingin menjadi mitra juga ya Pak ya. Untuk support sendiri Pak dari SGN ke petani itu sejauh ini seperti apa Pak? Ya, jadi begini, intinya bahwa kita sangat-sangat bersyukur dan bahkan kami meminta nih ayo gitu ya, ini merah putih nih gitu ya, mengembalikan kejayaan industri gula gitu. Kalau ada yang ingin menjadi mitra daripada PT Sinergi Gula Nusantara, fasilitas yang tentunya kita lakukan ya tadi saya bilang kita sudah punya platform ETERA, ekosistem tebu rakyat. Nanti pendanaannya akan kita fasilitasi ya tentunya dengan Ibara, dengan perbankan yang ada di perbankan daerah juga ya. Ini akan kita fasilitasi nanti kebutuhan pendanaannya. Pendampingannya kita juga sudah buat Satgas Tebu Rakyat. Nah, di situ nanti kita akan lakukan pendampingan secara teknis sehingga nggak ada yang sulit orang yang ingin bergerak di bisnis tebu ya, di bisnis gula ya, kita akan terima dengan tangan terbuka gitu ya, dan kita akan ya fasilitasi sejauh kepentingan yang diperlukan untuk kemajuan daripada petani itu. Jadi tetap harus ada pendampingan ya Pak? Ya, tetap harus ada pendampingan. Apalagi yang belum pernah ya, yang belum pernah sebagai petani tebu lah, atau pengusaha tebu lah gitu. Iya. Tapi bagi orang yang belum pernah atau pemula pun bisa ya Pak ya sebenarnya? Bisa. Karena kalau kita lihat ini tebu ini menarik. Ya kebetulan sebelumnya saya kan ditugaskan ya, diamanahi di holding gitu kan, artinya sempat mengawal kelapa sawit, kemudian teh, tebu, kopi, kemudian kakao kan gitu ya.
tebu ini ya insya Allah nggak ada yang sulit kira-kira gitu ya. Oke. Karena kuncinya kedisiplinan aja sih. Nah, Kedisiplinan aja. balik lagi Pak ke Iya. kedisiplinan nih. Iya. Bagaimana cara Bapak untuk mendisiplinkan karyawan iya, Pak? iya. Ini seperti apa Pak? Ini? Jadi gini, transformasi daripada perusahaan itu harus sejalan dengan kesejahteraan. Ya. Oh, Nah baik. itu kalau saya jadi kita jangan hanya sekedar begini. Ini loh, kalau kita begini nanti hasilnya akan lebih baik. Kalau lebih baik nanti juga akan kembali ke karyawan. Iya, bener gitu Iya, gitu. iya, iya. Tetapi itu harus paralel kalau menurut saya. Jadi bareng-bareng nih. Ayo kita sentuh juga bagaimana karyawan ini juga sejahtera untuk menuju kesejahteraan yang lebih baik lagi. Sehingga moto dari teman-teman serikat pekerja perusahaan sehat karyawan sejahtera ini benar-benar kita implementasikan. Nah. Ya, alhamdulillah contoh rumah-rumah karyawan juga sudah mulai kita perbaiki nih akhir tahun kemarin. Itu artinya kan kita belum menunggu ya setelah kemudian tercapai Apa yang diinginkan? baru kemudian enggak, tapi paralel lah ya. Ya. Tentunya sesuai dengan kemampuan perusahaan. Kira-kira seperti itu ya, Pak. Cengli lah Pak ya. Iya. Nah, ini mungkin harapan nih Pak. Ini kan Oke. sekarang ini lagi di pabrik gula Glenmore ya Pak ya. Ya. Nah, ini dengan Ya. mesin-mesin yang terbaru ini Ya, kalau saya lihat juga sudah modern gitu ya Pak ya. Nah, harapannya Bapak sendiri sebagai direktur utama dari SGN. Ya. Ini mungkin untuk PG Glenmore dulu nih Pak. Iya, 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 Karena iya, tadi iya. juga sudah seharian berkunjung kan Pak Iya, ya. iya, Mungkin iya. ada harapan yang Ya. Oke. Gini, kalau tadi yang jelas pabrik-pabrik gula yang saat ini tidak aktif kita reaktivasi. Ya, itu yang di luar Glenmore tentunya Oke. ya. Kemudian khusus untuk Glenmore, kita punya program karena di sini itu sudah otomatisasi semua, Ya. ya. Sudah otomatisasi semua. Kami akan naikkan kapasitas nanti di sini itu sampai 12.000 di sini. masih akan dinaikkan Pak. Naikkan. Sekarang itu 8.000 kan? Oke. 8.000. Tahun depan saya merencanakan 10.000, tahun berikutnya 12.000. Ya. Nah, tentunya kalau kemudian kita bisa punya pabrik dengan kapasitas 12.000 dari sisi tebunya juga cukup. Ya, tebunya cukup karena peningkatan produktivitas sudah luar biasa. Kami sudah berhitung itu. Nah, kita berharap sih ya menjadi alternatif secara nasional atau bahkan alternatif secara ya kelas dunia gitu ya. Wow, ini- Indonesia juga sudah ada nih gitu Iya, loh. iya, iya. Pabrik yang efisien gitu Iya. loh. Nah, ini yang mungkin dalam 3-4 tahun tapi kita mulai tahun ini. Oke. Ya, kita mulai tahun ini bebenah, kita mulai tahun ini tujuan besar kita bahwa Indonesia itu juga punya pabrik gula milik BUMN yang bisa menjadi alternatif kiblat dunia. Itu kira-kira saya Oke. di sinilah gitu. Iya, ini juga menjadi tantangan sendiri Betul. untuk PG Glenmore ya Pak ya. Betul. Ke depan tentunya Betul. bisa semakin Ya, bekerja keras. tentunya seperti itu. Iya, dengan dorongan Bapak juga yang luar Iya, biasa iya, ini iya. semangatnya luar biasa kalau saya lihat. Oke. Baik. Ya. Kalau yang menurut Bapak tantangan yang paling berat ini sebenarnya di mana sih Pak? Pabrik gula di daerah mana sih Pak? Oh, tentunya yang paling berat itu sebenarnya kuncinya saya tidak melihat pabrik gulanya ya. Oke. Pabrik gulanya. Pabrik gula selama memang kapasitasnya itu terpenuhi, bahan bakunya itu cukup, ya dia bisa menghasilkan rendemen yang baik juga. Ya, lepas dari performa pabrik itu harus juga kita perbaiki ya. Kita perbaiki. Jadi kalau orang bilang pabrik gula milik PT SGN, milik PT PN sudah zaman Belanda, bagi saya itu no problem. Itu nggak ada masalah. Oke. Masalahnya bukan di situ. Masalahnya itu adalah kecukupan bahan baku tebu. Kalau bahan baku tebunya kurang, tentunya gilingnya juga tidak efisien. Iya, Ya, iya. ibarat inilah Mbak, kalau yang awam orang giling es tebu lah ya. Iya. Kalau di gilingannya ya setting gilingannya sebenarnya udah di setting sekian kapasitasnya, ternyata gilingnya under, ya tentunya kan perahannya juga tidak akan bagus. Betul. Yang keluar air niranya kan juga tidak akan banyak. Bahasa awamnya mungkin seperti itu. Nah, kalau bicara yang paling mana yang tentunya paling berat, nah ini satu persatu memang saya urai bersama kawan-kawan dan kita eksekusi. Contoh Pekalongan itu sebenarnya pabrik gula yang akan ya potensi tutup. Tetapi karena mindset kita sudah berubah, akhirnya pabrik
seragi, gula seragi di sana itu kita lakukan pertama paralel bahkan pemenuhan bahan baku tebu. Kita sudah siapkan tambahan areal di sana. Tahun ini 1 tahun, Mbak, itu 1.500 hektar. Dan itu akan dipanen tahun depan. Ya. Tahun ini di sana nanti akan mengolah 2 kali lipat dari tahun lalu. Tahun berikutnya akan ngolah hampir 4 kali lipatnya dari tahun lalu. Sehingga yang kemarin itu akan ditutup akan menjadi backbone-nya PT SGN. Luar biasa. Kira-kira begitu ya. Nah, kalau bicara sulit ya. Ya. Tapi kan kita nggak boleh gitu loh. Wah, kalah bersaing. Ya, saya selalu bilang ke kawan-kawan, kita jangan nyalain orang, kita jangan nyalain ekosistem. Ya, tapi bagaimana kemudian masing-masing ya, sobat manis semuanya masing-masing itu berperan gitu ya, untuk kemudian menjalankan program-program dari manajemen yang tentunya manajemen telinga kita buka untuk mendengarkan aspirasi dari kawan-kawan gitu kan, dan ya manajemen hati lah memang selalu saya tekankan kepada kawan-kawan semuanya. Kira-kira gitu. Jadi kalau mana yang paling sulit ya semua sangat tergantung sih, kira-kira gitu ya. Tapi kita tidak bisa menutup mata juga ya Pak ya, sekarang ini lahan tebu itu sudah kebanyakan diisi dengan perumahan kan Pak? Oke. Nah ini strategi mungkin apa yang bisa Bapak intensifikasi. Intensifikasi. Ya. Jadi memang kalau di Jawa ini untuk ekstensifikasi memperluas areal mungkin sangat kecil ya. Saat ini kan luas nasional 520-an ribu hektar lah kira-kira seperti itu gitu ya. Katakanlah kalau misalnya bisa dinaikkan lagi mungkin 650 ribu hektar gitu. Tapi kalau untuk lebih luas lagi, saya kira potensinya kecil. Yang bisa kita lakukan, naikkan produktivitas. Dengan luasan yang ada, kalau tahun 1930, produktivitas kita itu 15 ton per hektar. Saat ini sepertiganya. Seandainya kita bisa mengembalikan aja lah. Ya tidak sama dulu lah, katakanlah dalam 3 tahun ke depan, itu menjadi 10 ton per hektar aja. Dan itu permasalahannya clear, solusinya obatnya sudah ada. Ya kan? Asal resep dokter itu diminum ya oleh PT SGN gitu ya, di dalam meningkatkan produktivitas ya saya kira ini yang paling utama. Jadi kita lakukan intensifikasi. Oke, ternyata itu bukan tantangan yang besar juga ya Pak ya, kita tinggal meningkatkan produktivitas saja. Saya selalu bilang memang ini tidak tidak mudah ya, tapi jangan pernah bilang sulit. Oke, bagus ya Pak, tidak mudah tapi jangan pernah bilang sulit, kira-kira gitu ya. Oke. Baik, semakin menarik Pak perbincangan kita. Tentunya Sobat Manis juga semakin tahu nih Pak, sebenarnya sinergi gula Nusantara ini apa sih, kan? Mungkin banyak sekali Pak juga yang belum mengenal gitu, tapi mudah-mudahan dengan adanya podcast Bincang Manis ini bisa memberi wawasan kepada Sobat Manis semuanya tentang ternyata ini loh, ada loh, di Indonesia ada loh gitu kan Pak ya. Dan kita itu 35-38% dari produksi nasional yang kita produksi. Baik, luar biasa, 38%. Nanti akan menuju ke 50%, insya Allah. Oke, amin. Amin. Terakhir Pak, mungkin harapan secara global Pak untuk SGN dan swasembada pangan ke depan di tahun depan ini seperti apa Pak? Saya kira Sobat Planter semuanya, mari saya terus ingatkan bekerja benar ya, dan benar-benar bekerja cepat. Kemudian kita jaga integritas kita ya, dengan kedisiplinan dan tentunya kekompakan tim semuanya ya. Mari ini terus menjadi kekuatan kita ya, menjadi kekuatan kita. Mari kita berkeringat ya, mari kita curahkan pikiran kita, waktu kita ya untuk merah putih, dan jangan lupa pokoknya tetap terus mengetuk pintu langit. Udah itu aja. Insya Allah. Luar biasa Sobat Manis, perbincangan kita kali ini bersama Bapak Direktur Utama dari Sinergi Gula Nusantara yang kali ini berkenan hadir di PG Glenmore dan sudah menyapa Sobat Manis semuanya. Semoga di podcast yang perdana ini selain bisa memberikan wawasan untuk semuanya Sobat Manis yang ada di rumah maupun dimanapun berada, juga bisa menjadi mitra begitu ya Pak ya? Iya, tumbuh bersama mitra. Syukur-syukur tumbuh bersama mitra dari SGN sendiri. Nah, akhirnya Sobat Manis, saya memang Saskia pamit undur diri dan terima kasih pada Bapak Mahmudi yang selalu semangat dan memberikan energi positif kepada kita semuanya dari sini. Mudah-mudahan selalu sehat dan selalu mendapat ridho dari Allah SWT. Baik, terima kasih Sobat Manis. Perbincangan kita cukup sampai di sini. Saya memang Saskia pamit undur diri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Makasih ya. Iya, Pak. Oh, bincang manis hadirkan inspirasi, cerita kerja hidup dan inovasi dari SGN untuk negeri tercinta, bersama melangkah penuh makna. Bincang manis, manis yang rasa manis cerita kita. Bincang manis, manis yang rasa manis cerita kita. Dari ladang yang setia hingga meja penuh